kebaikanku hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layak aku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Buat pagi hari ini kami siap untuk dibentuk, kami siap untuk ditegur, kami siap untuk dikoreksi, kami siap untuk diberi hati yang baru, pikiran yang bersih, dan kami siap Tuhan menjadi supranatural seperti Engkau, sebab kami adalah anak-anak Allah. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, kekerasan hati kami, kedegilan hati kami. Ampuni kami karena kami sangat natural, tidak bisa dibawa kepada supranatural. Ampuni kami. Mulai hari ini kami mau belajar sungguh-sungguh Tuhan supaya kami dikembalikan sebagai anak Allah. Tuhan, berfirmanlah Roh Kudus, ambil alih dan kami mengikat setiap roh-roh jahat, kuasa kegelapan yang ada di sekeliling kami. Kami ikat, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Para malaikat Tuhan, bekerjalah sekeliling kami, urapi setiap sambungan internet dan kami bisa mendengar firman-Mu sampai dengan selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, silakan duduk. Shalom semuanya. Shalom. Hari ini saya akan membagikan kepada kalian semuanya bagaimana menjadi supranatural. Wow. Bagaimana menjadi apa? Supranatural. Supranatural. Sebetulnya sebagai anak Allah, karena engkau percaya kepada Yesus Kristus, maka engkau disebut anak Allah. Ya. Itu Yohanes 1 ayat 12. Karena engkau percaya kepada Yesus, maka engkau disebut anak Allah. Bapamu pencipta alam semesta, betul? Betul. Betul. Engkau sebagai anaknya, betul? Betul. Kalau bapaknya pencipta, anak-anaknya juga bisa menciptakan. Ya. Kalau bapaknya ini menyembuhkan orang sakit, anak-anaknya juga menyembuhkan orang sakit. Kalau bapaknya ini memulihkan segala sesuatu, anak-anaknya juga bisa memulihkan segala sesuatu. Oke? Dan kalian mengerti bahwa Kejadian 1 ayat 26 dan 28 berkata, marilah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Amin. Sesungguhnya keberadaan kita semuanya, keberadaan bapak-bapak ibu semuanya itu adalah diciptakan serupa dan segambar dengan siapa? Dengan Tuhan. Secara karakter engkau sebetulnya harusnya seperti Kristus. Kamu memiliki karakter Kristus, ya. Secara cara berpikir, secara imajinasi, secara ucapan harusnya engkau seperti Kristus. Tetapi dosa membuat engkau menjadi natural. Dosa membuat engkau menjadi manusia biasa seperti kebanyakan orang yang tidak ada roh Tuhan di dalamnya, tidak ada roh kudus, ya tidak ada roh Kristus, sehingga mereka mengusahakan segala sesuatu dengan kekuatannya sendiri. Nah, saya hari ini akan menyampaikan kepada kalian
bagaimana engkau dikembalikan menjadi supranatural. Setuju ya? Mau? Mau ya? Belajar untuk kembali menjadi natural, menjadi supranatural. Engkau yang natural diubah menjadi supranatural. Maksudnya bagaimana? Tuhan bisa membuat mukjizat, kita juga bisa membuat mukjizat. Ya, Tuhan bisa berkata badai berhenti, kita juga bisa berkata badai berhenti. Artinya bahwa engkau juga bisa mengubah keadaanmu, mengubah nasibmu, mengubah keberadaanmu yang miskin, engkau bisa menjadi kaya. Amin. Mengubah keadaanmu. Kalau hari ini engkau terkapar sakit, ya, engkau bisa berkata, oh tubuhku adalah bait Allah, bukan tempat sakit penyakit. Enyah engkau sakit penyakit dan engkau sembuh. Itu supranatural. Ketika berasmu di rumah habis, ya, ketika berasmu di rumah habis, engkau menjadi seperti janda yang ketemu sama Nabi Elia ya, yang beras minyaknya nggak pernah habis ketika dituang. Ya, si janda ini punya banyak sekali hutang karena suaminya meninggal dan dia banyak sekali hutang. Tetapi Nabi berkata bahwa tuang, kamu punya apa? Aku punya sedikit minyak. Oke, taruh banyak lagi tempat-tempat minyak supaya nanti ketika ada mujizat minyak itu tidak akan pernah habis. Engkau bisa jual minyak itu, ya, supaya engkau bisa membayar hutangmu. Itu supranatural. Itu supranatural. Keberadaanmu adalah supranatural. Ketika Yesus diminta untuk membayar pajak, nggak ada uang di situ. Tetapi Yesus berkata kepada para muridnya, ambil ikan, itu di situ ikan itu ada mata uangnya, itu untuk membayar pajak kita. Supranatural. Nah, perhatikan di Markus 8, di Markus 6 dulu ya. Buka Alkitabmu di Markus 6. Markus 6 ayat 30 sampai 44 itu judulnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Betul ya? Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Memakai 5 roti dan 2 ikan. Oke. Ini terjadi mujizat ya. Nggak usah dibaca ya karena kalian pasti sudah hafal ceritanya kan? Dengan 5 roti 2 ikan bisa memberi makan berapa? 5.000 laki-laki, artinya sekitar 12.000 orang karena itu ada istrinya dan juga ada anaknya. Ya. 12.000 orang dan sisanya berapa? 12 keranjang. Kenapa 12? Karena muridnya ada 12. Jadi murid-muridnya mendapat bagian juga, ya kan? Nah, coba perhatikan berikutnya di ayat di perikop berikutnya, Yesus berjalan di atas air. Betul ya? Habis memberi makan 5.000 orang atau 12.000 orang dengan 5 roti 2 ikan, berarti itu mujizat ya. Supranatural ya. Kemudian perhatikan ayat 45, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi Yesus segera memerintahkan, garis bawahi segera memerintahkan. Kenapa diperintahkan? Perhatikan, para murid Yesus itu adalah para nelayan. Mereka tahu cuaca, mereka tahu kalau ada badai, mereka tahu, mereka hafal dengan kondisi cuaca. Betul ya? Sebagai seorang nelayan, pasti ngerti kan? Oh ini sebentar lagi mau badai. Tapi Yesus memerintahkan kepada mereka untuk segera naik ke perahu. Artinya itu sebetulnya kondisinya murid-muridnya tidak mau pergi ke perahu karena tahu akan ada badai. Tapi Yesus melawan yang natural tersebut. Naik ke sana ke perahu. Di tengah-tengah malam terjadilah yang namanya badai. Yesus kan tadi pergi ke bukit doa. Ya, Yesus tidak bersama-sama dengan murid-muridnya ke perahu,
tetapi Yesus memisahkan diri. Yesus berada di bukit doa. Nah, di tengah malam ada badai. Yesus datang berjalan di atas air. Saudara perhatikan ayat 52. Oke. 50 dulu ya. 50 dulu ya, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun segera terkejut, tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi di tengah-tengah badai tadi, tiba-tiba Yesus berjalan di atas air dan murid-muridnya berseru, itu hantu. Tapi Yesus berkata, tenang, ini aku. Terus Yesus naik ke perahu, mendapatkan mereka, angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Garis bawahi, mereka sangat tercengang dan bingung. Tidak terbiasa dengan mujizat yang Tuhan sudah kerjakan. Artinya para murid itu, mereka nggak bikin dosa. Mereka nggak bikin dosa perzinahan, mereka nggak nyuri, mereka nggak nipu ya. Cuman ayat 52 berkata gini, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Udah ngelihat mujizat, setiap hari jalan bersama-sama dengan Tuhan, harusnya mereka berpikir supranatural. Bahwa Yesus itu udah lazimnya melakukan mujizat. Udah lazim, nggak usah bingung gitu loh. Nggak usah terkejut gitu loh. Keberadaan Yesus itu adalah supranatural. Dan para murid sedang dibawa untuk menjadi supranatural. Tapi mereka tetap tidak bisa mengikuti supranaturalnya, toh tetap menjadi natural. Sampai sini paham ya? Sampai sini ngerti ya? Yesus menegur mereka. Sebab sudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Kenapa engkau terkejut ketika aku berjalan di atas air? Kamu kan tadi juga habis melihat aku membuat mujizat, bikin 5 roti 2 ikan, dibuat untuk makan 12.000 orang. Adalah hal yang lazim kalau aku membuat mujizat. Nah, kalau aku berjalan di atas air, kenapa kamu bingung? Karena aku itu juga Allah atas alam semesta. Yesus berkata begitu kepada murid-muridnya, ya kan? Nah, ayat berikutnya, Yesus menyembuhkan banyak orang yang sakit. Saudara lihat di ayat 53 sampai 56. Alkitab mau dilihat. Alkitab mau dilihat. Ayat 53 sampai 56, berbondong-bondong orang banyak sakit. Mereka mencoba untuk ketemu Tuhan Yesus dan siapapun yang sakit, mereka disembuhkan. Artinya supranatural. Lihat di bawah-bawahnya ayat-ayat selanjutnya. Ada begitu banyak mujizat. Menyembuhkan orang tuli, kemudian banyak ya. Perhatikan ayat 8, perhatikan pasal 8. Saudara ngikuti masuk ke ayat 8, pasal 8. Buka Alkitabmu di Markus 8. Ada peristiwa lagi loh yang sama dengan beberapa hari yang lalu. Yesus memberi makan 4.000 orang. Kemarinnya 5.000 orang. Ini Markus 8. Ini jumlahnya sedikit, 4.000 orang. Roti yang tersedia lebih banyak. 7 roti. Ya. Tetapi respon muridnya berkata, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi roti sampai kenyang? Sementara mereka banyak sekali. Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Ayat 5, ayat 6, Markus 8 ayat 6, lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah, sesudah itu mengambil ke-7 roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, memberikannya kepada murid-murid untuk dibagikan dan diberikan kepada orang banyak. Ya. Mereka makan sampai kenyang, kira-kira ada 4.000 orang.
Terus ada banyak sekali mujizat yang Tuhan lakukan. Saudara baca di ayat 14 sampai dengan selesai, ya. Yuk Alkitabnya dibaca. Markus 8 ayat 14 sampai dengan 21. Tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Masih ngikuti saya ya. Ini saya sedang menunjukkan betapa naturalnya murid-muridnya Yesus. Itu sama seperti kita hari ini. Diajari supranatural, kangelan, kesulitan. Sulit engkau diajak mengerti untuk menjadi orang supranatural. Karena engkau sangat natural. Kenapa engkau sangat natural? Hatimu degil. Ya, Roh Kudus akan mengkoreksi hidup kita hari ini supaya kita kembali diciptakan menjadi orang-orang yang supranatural. Saya bacakan Markus 8 ayat 14 sampai 21 tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lihat, fokusnya hanya pada roti saja. Fokusnya hanya kepada bagaimana supaya aku hari ini kenyang, bagaimana urusan-urusan jasmani. Banyak dari kita, ya, meskipun Yesus sudah melakukan banyak mujizat, fokusmu hanya kepada keberadaanmu, sehingga pikiranmu ini membatasi Tuhan untuk bekerja membuat mujizat. Ya, perhatikan ini. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir, pikiran. Pikirannya itu masih natural. Pikirannya itu masih dibatasi dengan hal-hal yang dia lihat. Pikirannya tidak mau tertuju kepada, Yesus sanggup melakukan banyak hal. Pikirannya yang natural membatasi Tuhan bekerja. Ayat 16 saya bacakan ulang. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada orang lain. Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu membincangkan soal yang tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti, telah degilkah hatimu? Yesus menegur. Ini setiap hari sama-sama dengan Yesus. Saudara bayangkan itu ya. Para murid ini setiap hari melihat mujizat, setiap hari bahkan mereka juga ambil ikut serta di dalam mujizat tersebut. Petrus aja juga berjalan di atas air. Ya. Dan mata mereka melihat bagaimana 5 roti 2 ikan dibagikan, tambah banyak. Oh, enggak habis-habis, enggak habis-habis, enggak habis-habis. Mereka melihat orang buta, enggak ada biji matanya, tiba-tiba orang itu ada biji matanya. Orang nggak bisa jalan, tiba-tiba mereka bisa jalan dengan mata jasmaninya. Tetapi ketika Yesus lagi ngobrol seperti itu, pikiran mereka tetap natural, ya. Dan Yesus menegur mereka, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti, telah degilkah hatimu? Kamu punya mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu punya telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Ya, tidakkah kamu ingat lagi? Pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang, berapa bakul potongan-potongan roti kamu kumpulkan? 12, jawab mereka. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang, berapa bakul penuh potongan roti kamu kumpulkan? 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Saudara, hari ini, ketika saya membaca ayat ini, saya diingatkan bahwa seringkali kita ini degil hati. Ketika hari kemarin engkau ditolong, tiba-tiba engkau sakit, dan Tuhan memberikan yang namanya kesembuhan kepadamu.
Terus hari ini engkau mengalami yang namanya dipepet oleh masalah. Engkau menjadi takut lagi, menjadi khawatir lagi. Engkau tidak mengingat bahwa kemarin engkau ditolong Tuhan. Kalau kemarin engkau ditolong Tuhan, hari ini pun Tuhan bisa menolong, bukan? Tetapi seringkali ketika engkau menghadapi masalah, yang ada di dalam pikiranmu adalah takut, khawatir, cemas, cari solusi. Aduh gimana ya? Aduh gimana ya? Aduh gimana ya? Engkau lupa menghadirkan Yesus yang sanggup membuat mukjizat dalam segala perkara. Engkau sakit, Yesus menyediakan kesembuhan. Bu, bukannya Yesus sekarang sudah nggak ada, sudah ada di surga. Bagaimana saya percaya bahwa Yesus itu kalau aku sakit menyembuhkan? Kan gitu pertanyaannya. Bu, Yesus kan aku nggak lihat. Hari ini aku miskin. Aku udah doa. Tetapi aku tetap miskin. Kan gitu keberadaan. Roma 8 ayat 15 sampai 17 berkata demikian. Roma 8 15 sampai 17. Di dalam dirimu ada Roh Kudus. Roh Kudus itu membuat engkau bisa berseru ya Aba ya Bapa. Ya, engkau diadopsi sebagai anak Allah. Ya. Saya perhatikan itu. Kalau ada Alkitabnya coba dibaca. Sebab kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kamu berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara perhatikan. Ada banyak orang berkata, bagaimana saya bisa percaya bahwa Yesus itu menyediakan segalanya yang saya butuhkan hari ini. Kan gitu. Saya berdoa, ketika saya sakit, saya berdoa, Tuhan sembuhkan, tapi saya nggak sembuh. Ketika saya miskin, ketika saya dalam kondisi tidak punya apa-apa, saya berdoa, Tuhan, berkati aku, tetapi tidak ada berkat. Kan gitu ya. Sehingga engkau harus mencuri, engkau harus merampok, engkau harus jualan narkoba, engkau harus korupsi, engkau harus membunuh, engkau harus merampas nyawa orang supaya kamu bisa dapatkan harta mereka. Itu keberadaan manusia yang hatinya dekil. Tidak pernah mau menyamakan pikirannya dengan firman Tuhan. Tapi saya tetap nggak paham, Bu, bagaimana saya bisa mengambil semua yang Tuhan sudah sediakan. Bagaimana saya bisa menerima semua yang Tuhan sudah sediakan. Baca Markus 11. Markus 11. Di Markus 11 ini, Yesus mengutuk pohon ara, ya, ayat 12 sampai 14. Dan pohon ara yang dikutuk itu tiba-tiba besoknya sudah menjadi kering. Saudara perhatikan di ayat 20 sampai 26. Markus 11 ayat 20 sampai dengan 26. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Terus, 21. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Ini ayat berbicara kepada kita semua ya. Percayalah kepada Allah. Bagaimana kamu membuat mukjizat? Yang kau harus lakukan adalah engkau harus percaya kepada Allah. Ayat yang mengatakan percayalah kepada Allah di ayat 22 dalam bahasa Inggrisnya have faith in God. Milikilah imannya
Tuhan. Nah, itu ayat 22. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Dalam bahasa Inggrisnya, have faith in God. Engkau percaya kepada Yesus, di dalam dirimu ada Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh yang menolong Yesus waktu Yesus adalah 100% manusia, tinggal di bumi sampai usia 33 tahun, itu dia ditolong oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh Allah sendiri. Dan itu menolong Yesus pada waktu Yesus hidup beraktivitas di bumi. Nah, ketika Yesus naik ke surga, Bapa di surga memberikan kepada kita semuanya Roh Kudus di dalam diri kita. Roh Kudus yang di dalam diri kita, kalau engkau baca di Kejadian 1, Roh Kudus, Roh Allah melayang-layang di atas seluruh bumi, dan itu menciptakan segala sesuatu. Allah berfirman, jadilah terang, maka Roh Kudus menciptakan terang. Jadilah binatang, maka Roh Kudus menciptakan binatang. Artinya, di dalam dirimu ada roh yang menciptakan, Roh Kudus. Saudara ingat ini? Di dalam dirimu, ketika engkau percaya kepada Yesus, di dalam dirimu ada Roh Kudus. Roh Kudus itu yang membuat engkau sebetulnya supranatural. Tetapi, seringkali engkau menjadi natural, menjadi manusia biasa, sama seperti mereka yang nggak kenal Tuhan, oleh karena hatimu degil, hatimu keras. Dengar firman tidak mau mentaati. Dengar firman telingamu tuli, nggak mau dengar. Sudah melihat mukjizat, ini ada orang sakit kanker loh, dia didoakan dalam nama Tuhan Yesus, dia disampaikan firman. Mereka mengalami kesembuhan loh. Tapi orang itu udah ngelihat mukjizat tetap nggak percaya. Hatinya keras. Dia tetap mencari dukun. Dia tetap mencari alternatif yang lain. Sementara Yesus menawarkan kesembuhan kepadanya. Hatinya degil. Tidak percaya kepada kuasa Yesus Kristus, kuasa Allah. Maka di Markus 11 ayat 22 tadi, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Ketika Yesus berkata, percayalah kepada Allah, harusnya pikiranmu sepakat, hatimu percaya. Pikiranmu sepakat, hatimu percaya, yes, aku mulai hari ini, mulai mengingat setiap apapun yang Yesus sudah kerjakan atas hidupku. Kejadian-kejadian ajaib yang ada ditulis di dalam kitab Injil, aku mengingatnya. Ya, aku mengingatnya. Sama dengan Markus 8 ayat 18 tadi, Yesus berkata gini, kamu ini punya mata, tidakkah kamu melihat? Kamu tuh punya telinga, kamu nggak bisa dengar. Tidakkah kamu ingat lagi? Kenapa Yesus nanya kayak gitu? Tidakkah kamu ingat lagi? You mesti pakai pikiranmu untuk mengingat segala kebaikan Tuhan. Jangan pakai pikiranmu untuk memikirkan masalahmu. Waktu kamu tertekan, kamu didesak oleh masalah, pikiranmu harusnya mengingat betapa Yesus itu dahsyat. Dia Allah yang Maha Kuasa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia Allah yang setia terhadap firman-Nya. Dia Allah yang sangat kreatif. Dia bisa punya 1001 cara untuk menolong saya. Pikiranmu ketika engkau ketemu dengan masalah, harusnya engkau mengingat keberadaan Allahmu. Sifat-sifat Allahmu, bahwa dia adalah Allah yang setia, bahwa dia adalah Allah yang mengasihi aku, bahkan ketika aku masih di dalam dosa, dia menebus hidupku. Pikiran, mengingat kepada sifat-sifat Tuhan, kepada kemahakuasaan Tuhan. Ketika engkau punya masalah, saya sedang melatih engkau untuk melakukan supranatural ya.
Nanti di lapas ini, ketika engkau bisa nangkap apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu bisa menjadikan dirimu supranatural. Menjadikan dirimu sama seperti Kristus. Kalian adalah pembuat-pembuat mujizat. Kalian adalah pembuat-pembuat lawatan. Nah, saudara perhatikan, kembali ke ayat 11, Markus 11, ayat yang ke-23. Markus 11, ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Bimbang hatinya. Tadi dibilang hatinya degil. Tadi dibilang pikirannya tidak mengingat kepada apa yang sudah dikerjakan. Hati, pikiran, hati, pikiran, hati, pikiran. Itu harus engkau cek, engkau bongkar hari ini. Minta sama Roh Kudus. Roh Kudus, apa yang membuat aku tidak bisa supranatural? Apa yang membuat aku ini kalah terus dengan masalah? Apa yang membuat aku ini miskin terus sementara engkau berfirman di atas kayu salib Yesus yang adalah Raja mau menjadi miskin supaya aku diperkaya. Tapi kenapa aku nggak jadi orang kaya? Karena aku nggak diberkati. Hidupku sangat miskin. Hidupku gagal terus. Padahal Tuhan engkau berfirman di atas kayu salib, segala kelemahanmu lah yang aku tanggung. Tapi kenapa aku lemah terus? Berasal dari pikiranmu dan hatimu. Hati yang keras membuat engkau tetap natural. Hati yang keras tidak harus engkau berbuat zina, engkau memberontak terhadap Allah, engkau melakukan tipu-tipu. Enggak. Murid-muridnya enggak bikin jahat loh. Tapi Yesus berkata hatimu degil. Kenapa murid-murid dibilang hatinya degil? Lihat mujizat setiap hari. Tetapi tetap terkejut, tetap heran. Harusnya orang yang supranatural, orang yang percaya kepada Allah, ngelihat mujizat itu udah biasa. Nggak usah terkejut gitu loh. Orang yang hatinya lembut, orang yang tidak keras hati, orang yang hatinya humble, lembut, merekalah orang-orang supranatural. Merekalah orang-orang yang setiap hari membuat mujizat itu biasa, karena memang itu keberadaannya. Yang natural itu yang supranatural. Mudah enggak? Yang biasa, yang wajar itu yang setiap hari memang harus ada mujizat karena sudah hidup bersama dengan Yesus. Saudara paham nggak dengan apa yang saya sampaikan? Nggak paham? Kalau paham kasih jempol. Masih ragu-ragu. Kalian belum paham. Maksud saya begini. Kalau engkau percaya sama Yesus, di dalam dirimu ada Roh Kudus. Ya kan? Roh Kudus itu bisa membuat engkau menjadi anak Allah. Sebagai anak Allah. Mengalami mujizat supranatural setiap hari itu sudah wajar, normal. Kalau ada orang sakit, kamu tumpang tangan pada orang sakit itu sembuh, itu sudah normal. Karena kamu manusia supranatural. Kalau tidak ada makanan di rumahmu, tiba-tiba kamu cuma teriak Bapa di surga, meja makanku kosong. Engkau kirimkan para malaikat Tuhan untuk membawa makanan di meja makan rumahku. Tiba-tiba ada orang ketok-ketok membawa makanan. Itu normal. Harusnya. Tetapi pikiranmu menghalangi Tuhan bekerja supranatural. Pikiranmu berkata, mana mungkin, mana mungkin, mana mungkin. Aku ini kan pendosa. Aku ini kan manusia biasa. Akibatnya, tidak ada makanan di meja makanmu.
dompetmu kosong. Iblis menaruh benih jahat di dalam pikiranmu. Rampas aja tuh motornya orang. Jual, nanti bisa buat kamu makan. Dan kamu beralasan, Tuhan, tidak ada makanan di meja makananku, di meja makanku. Tuhan, anakku kelaparan. Engkau tidak kasih berkat kepadaku, maka aku mencuri. Kamu menghalalkan caramu sendiri. Sementara harusnya pikiranmu kamu sepakatkan dengan firman Tuhan. Percayalah kepada Allah. Jangan percaya kepada keberadaanmu. Oke, keberadaanmu miskin, tetapi lewat pikiranmu engkau bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jika hatimu tidak degil, jika pikiranmu mengingat sifat-sifat Tuhan, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, bahwa Allah itu setia, bahwa aku ini anaknya, aku bisa berseru, ya apa ya Bapak, aku ini anaknya. Sebagai anaknya aku tidak mungkin miskin. Sebagai anak kerajaan surga nggak mungkin aku kere. Nggak mungkin. Dan sebagai Allah penyembuh, dia Jehovah Rafa. Ketika anakku sakit, ketika tubuhku sakit, Markus 16 ayat 16 sampai 20 berkata, kalau engkau percaya kepada Yesus Kristus, tumpang tangan pada orang sakit sembuh. Pikiranmu selalu tertuju kepada janji Tuhan. Pikiranmu selalu tertuju kepada firman Tuhan. Pikiranmu selalu tertuju, percayalah kepada Allah. Bagaimana kamu percaya kepada Allah? Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Bagaimana Bu, saya percaya kepada Allah, Allah yang nggak kelihatan. Hei dengar, Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketika pikiranmu percaya kepada setiap firman Tuhan, maka sebetulnya engkau supranatural. Katakan amin. Ketika engkau pikiranmu mengingat kepada kemahakuasaan Tuhan, pada sifat-sifat Tuhan, maka engkau supranatural. Pikiranmu bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada ketika mulutmu mengucap firman. Kembali ke Markus 11 ayat 23. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini. Harusnya kalian bosan dengan hidupmu yang seperti itu. Powerless, nggak ada kuasa apapun. Yuk gitu-gitu aja dari dulu. Miskin tetap miskin, jahat tetap jahat, sakit tetap sakit. Nggak ada perubahan. Sementara engkau diciptakan supranatural. Ayat 23. Aku berkata kepadamu, Markus 11, 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Perhatikan, tidak bimbang hatinya, tetapi percaya, percaya, percaya. Percaya itu pikiranmu sepakat mengingat sifat-sifat Tuhan, bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, nih perhatikan ya, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara, berhenti dulu di ayat ini. Berhenti dulu di ayat ini. 23. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Ini bicara imajinasi. Pikiran. Bagaimana engkau bisa membuat mukjizat? Itu tergantung dari pikiran. Tergantung dari hatimu yang tidak degil tadi. Kalau hatimu tidak keras, hatimu tidak degil, hatimu lembut, hatimu percaya penuh kepada Tuhan, dan pikiranmu mengingat apa yang sudah Yesus kerjakan di atas kayu salib. Yesus mengalahkan iblis, dosa, dan maut.
Maut itu bicara apa? Iblis bicara apa? Iblis, dosa dan maut. Upah dosa adalah maut. Maut bicara tentang kemiskinan, kegagalan, sakit penyakit, kehancuran. Semua tanpa pengharapan. Itu sumbernya dari maut. Tetapi itu sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Dan engkau percaya kepada Yesus Kristus, engkau bisa nyanyi lebih dari pemenang dalam segala perkara. Engkau bisa nyanyi gitu, tapi nggak ngalami. Engkau tetap kalah dengan masalahmu. Sebab apa? Pikiran tertuju kepada masalahmu. Pikiranmu bukan mengingat kemahakuasaan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pikiranmu ke distract. Aku sakit. Dokter mengatakan stadium 3 kanker. Pikiranmu ke distract dengan apa kata dokter. Pikiranmu ke distract dengan omelan orang, makian orang, fitnahan orang. Sehingga pikiranmu ke distract ke bawah, ketarik ke bawah. Engkau jadi sedih, engkau jadi susah. Engkau jadi mengimajinasikan semua yang jahat. Karena engkau ke distract dengan apa yang kau dengar. Engkau difitnah, sakit hati. Ya kan? Engkau mengalami tekanan, aniaya. Engkau tidak pernah pikiranmu dibawa ke atas. Pikirkanlah perkara yang di atas, di mana Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Loh Bu, ngapain aku mikirin Yesus? Wong aku lagi punya masalah, kenapa aku harus mikirin Yesus yang duduk di sebelah kanan Bapa? Saudara perhatikan. Ketika Yesus naik ke surga, dia sekarang menjadi imam besar agung. Sebagai imam besar agung, ketika engkau berdoa, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, aku punya masalah. Dia bersyafaat buatmu. Dia menolong kamu. Dia menjadi pengacara buatmu di hadapan Bapa. Semua doa-doamu itu naik di ruang tahta Yesus Kristus sebagai imam besar agung. Dan dia akan bercakap-cakap dengan Bapa di surga atas anak bernama ini Bapa di surga. Dia punya masalah ini Bapa. Dia tapi ngucap firman Tuhan. Dia mengingat bahwa Bapa engkau adalah Allah yang baik. Bahwa Bapa engkau Allah yang setia pada firman-Mu. Engkau setia pada janjimu. Ada firman di mulutnya Bapa. Yesus berkata gitu kepada Bapa ketika engkau berdoa. Tidak ada omelan, tidak ada gerutuan, tapi firman-Mu yang keluar dari mulutnya. Dia minta apa? Bapak kata gitu kan. Dia minta apa? Dia minta dipulihkan ekonominya. Firman berkata, diberkatilah engkau. Karena engkau taat dan setia. Maka segala berkat ini akan datang. Yesus membawa firman dari Bapa, menyampaikannya kepadamu lewat malaikat yang mengirimkan berkat kepadamu. Saudara ngerti enggak ini? Ini supranatural. Jadi ketika engkau berdoa dan belum ada jawaban doa, engkau harus memiliki pengharapan. Pengharapan itu adalah imajinasi. Imajinasikan bahwa Bapa di surga sudah menyediakan semuanya dan engkau berhak untuk mengambilnya. Makanya dibilang tadi di ayat 24, kalau kamu berdoa, minta apa saja, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Di dalam dirimu ada imajinasi bahwa kamu sudah menerimanya. Tetapi ketika pikiranmu tidak ada imajinasi, tidak ada harapan yang kau inginkan, engkau kosong, hopeless, nggak percaya, maka engkau tidak dapatkan apa-apa. Ketika saya berdoa untuk orang sakit kanker, di dalam pikiran saya sudah ada imajinasi Yesus menyembuhkan orang sakit. Di sini saya. Itu ayat ini ngomong kayak gitu. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bagaimana saya berdoa untuk orang yang sakit kanker dan kanker itu sembuh dan mereka itu sembuh? Karena imajinasi saya berisi Yesus sedang menyembuhkan orang dan orang itu sembuh. Kalau aku anaknya Yesus, aku akan melakukan sama seperti yang Yesus lakukan. Di sini saya ada imajinasi itu. Maka ketika saya berkata, kamu sembuh,
maka dia sembuh. Tapi kenapa banyak orang yang meninggal nggak sembuh? Pikirannya nggak sepakat dengan apa yang saya pikirkan. Pikirannya nggak sepakat dengan apa yang firman berkata seperti apa. Pasien itu yang tidak sembuh karena kedistract dengan omongan dokter yang berkata, Bu, ini sudah meremen kemana-mana, sudah masuk kankermu, sudah masuk ke ginjal, ke paru-paru, oh sudah menyebar kemana-mana. You menjadi ketakutan, pikirannya menjadi takut, stres, depresi. Tidak ingat lagi pada sifat-sifat Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, sebab Dia Allah yang Maha Kuasa. Pikirannya dibawa turun dengan ketakutan, kekhawatiran, maka Dia menciptakan kematian atas tubuhnya. Saudara ngerti apa yang saya sampaikan? Kalau kamu ngerti, kasih jempol. Berarti pikiranmu bisa mengubah nasibmu toh? Ya. Nah, sekarang cek isi pikiranmu tuh apa? Kalau pikiranmu cuma isinya seks, pengen seks, aku kok pengen seks ya? Ya kamu nge-seks. Kalau pikiranmu, aku kok rasanya pengen jotos orang itu ya, aku marah sekali ya. Aku kok pengen bunuh orang itu ya, kamu jadi pembunuh. Roh Kudus yang diam di dalammu tidak engkau aktifkan. Engkau menolak Roh Kudus di dalam dirimu. Engkau marah, engkau degil, engkau pahit, keras hatimu. Dan pikiranmu kosong. Tidak ada isinya firman. Ya. Nah, coba ayat 24 diulangi sekali lagi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini imajinasi, ini pengharapan. Ayat 24. Ayat 25 dan 26 perhatikan. Supaya engkau bisa menjadi supranatural, menjadi sama seperti Yesus. Ayat 24 dan 25. Ayat 25 dan 26 harus kau kerjakan. 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. 26, tapi jika kamu tidak mengampuni, Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara perhatikan, dari ayat 20 sampai 24 itu adalah supranatural, engkau bisa membuat mukjizat. Tetapi engkau tidak bisa membuat mukjizat jika ayat 25 dan 26 tidak kau kerjakan. Di ayat 20 sampai 26 itu ada iman, pengharapan, dan kasih. Senjata supaya engkau bisa menjadi supranatural, 3 hal itu harus ada di dalam dirimu. Engkau harus punya iman. Iman, percayalah kepada Allah. Milikilah imannya Allah. Ya, engkau harus punya iman. Bagaimana Bu saya punya iman? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kamu jarang baca Alkitab, enggak ada iman. Kalau kamu jarang dengar firman, kamu tidak ada iman. Bagaimana supaya kamu jadi supranatural? Nomor 1, harus ada iman. Ya, di ayat 21 sampai dengan 23 harus ada iman. Percaya kepada apa yang dikatakan Allah. Dan dia harus percaya, dia harus punya iman. Yang kedua, pengharapan. Iman pengharapan. Pengharapan itu imajinasi. Pengharapan itu pikiranmu. Engkau memikirkan sesuatu yang engkau butuhkan, yang Bapa surga di surga sudah sediakan. Itu pengharapan, itu pikiran, itu imajinasi. Ya, pengharapanmu, imajinasimu harus aktif. Engkau harus rajin mengimajinasikan apa yang Tuhan sudah sediakan. Jangan rajin mengimajinasikan dosa. Jangan rajin mengimajinasikan seks bebas, narkoba. Jangan, karena surga nggak punya stoknya. Kalau kamu rajin mengimajinasikan seks bebas, kamu rajin mengimajinasikan ingin membunuh, narkoba, engkau sedang terhubung dengan neraka. Natural, menjadi orang biasa. Sama seperti yang tidak kenal Yesus. Tapi kalau hari ini, engkau rajin mengimajinasikan, memikirkan apa yang Tuhan sudah sediakan. Kelimpahan, kesehatan, kemakmuran, sejahtera, damai, kasih, sukacita penuh.
Semua yang surga sediakan, engkau imajinasikan. Engkau sedang menciptakan hidupmu menjadi seperti yang Bapa sudah sediakan. Ingat, pikiranmu bisa mengakses apa yang Bapa sudah sediakan. Tapi pikiranmu juga bisa menghancurkan hidupmu ketika pikiranmu terakses dengan neraka. Semua kejahatan, sakit hati, nggak bisa mengampuni, iri hati, marah, dendam. Engkau sedang mengakses semua yang dari bawah, yang dari neraka. Amsal 4 ayat 23, di atas segala-galanya hati-hatilah terhadap apa yang kamu pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Ayub 23, Ayub 3 ayat 25 berkata, apa yang aku khawatirkan, apa yang aku cemaskan, itu yang terjadi. Hati-hati dengan pikiranmu. Karena pikiranmu bisa menciptakan sesuatu. Dan hari ini kalau engkau ingin menjadi supranatural, ya, Ayub 3 ayat 25 berkata, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Takut, cemas itu di pikiran. Saudara cek hari ini pikiranmu isinya apa? Yang paling belakang ujung-ujung. Jangan ngantuk ya, jangan tidur. Ketika disampaikan firman, engkau ngantuk, iblis taruh lalang di dalam pikiranmu. Ketika terlalu banyak lalang di dalam pikiranmu, engkau resisten ketika disampaikan firman. Apa tuh resisten? Menolak firman, tidak percaya. Karena ketika disampaikan firman, kamu ngantuk. Sehingga iblis menaruh benih lalang di pikiran. Kalian ingat seorang petani ketika dia akan menabur benih yang akan dia tabur, misalnya benih jagung atau benih padi gitu kan. Mereka mempersiapkan tanahnya, tidak ada lalang, tidak ada rumput liar. Ya toh? Mereka bikin tanahnya gembur dulu, subur dulu, tidak ada lalang. Kemudian baru ditaburkan benih yang dia mau tabur. Seorang petani begitu. Tuhan juga begitu. Ketika dia hendak menabur benih firman-Nya. Firman itu benih. Tapi ketika pikiranmu penuh dengan lalang, benih itu tidak tumbuh. Makanya Matius 13 itu bicara bahwa kenapa benih itu tidak tumbuh? Karena dia ada aniaya, sehingga dia lupa dengan imannya, dan dia akan murtad. Karena kekayaan, tipu daya kekayaan. Ya, tipu daya kekayaan, pikirannya dipenuhi dengan tipu daya kekayaan. Maka firman itu tidak tumbuh. Lalang. Ketika banyak lalang di dalam dirimu, ketakutan tentang kekayaan, kemudian aniaya, ketakutan tentang aniaya, terdistract dengan masalah-masalahmu yang sedang kau hadapi. Itu lalang. Maka ketika Tuhan berkata, apapun engkau tidak percaya. Karena pikiranmu terlalu banyak lalang. Saudara paham hari ini? Betapa setiap hari engkau harus mencabut semua ketakutan, kekhawatiran, semua yang bukan firman. Engkau usahakan pikiranmu tetap bersih. Percaya penuh pada firman. Karena pikiranmu menciptakan sesuatu. Nah, saudara perhatikan, kondisi hatimu juga harus diperhatikan. Jangan miliki hati yang degil. Jangan miliki hati yang keras. Hati yang keras, hati yang degil, ketika lihat mujizat tetap tidak percaya. Jangan sampai engkau dijadikan seperti Firaun. Firaun itu sudah melihat 10 tulah yang banyak sekali mujizat-mujizat, tapi dia tetap percaya. Dan Tuhan mengeraskan hatinya. Sehingga dia mati dengan kekerasan hatinya. Hari ini bertobat sungguh-sungguh dari hati yang keras. Bertobat sungguh-sungguh dengan pikiran yang tidak selaras dengan firman. Dan saya berdoa jadilah supranatural. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri. Saudara diberkati dengan firman hari ini. Yang diberkati kasih tepuk tangan yang meriah. Oke. Saya akan berdoa buatmu.
buat kalian semuanya. Saudara harus percaya ketika saya mengucap sesuatu itu terjadi. Kalau engkau nggak percaya, ya tidak terjadi. Ya, kalian harus percaya apapun yang saya ucapkan terjadi. Ketika kalian nggak percaya, maka itu tidak terjadi. Saya akan berdoa supaya engkau diberikan hati yang baru, roh yang lembut, hati yang taat, mudah diajar, mudah dibentuk. Oke? Hati yang keras yang ada di dalam hatimu digantikan dengan hati yang baru. Taruh tanganmu di dada. Taruh tanganmu di dada. Taruh tanganmu di dada. Jangan keraskan hatimu. Taruh tanganmu di dada. Dengar setiap apa yang saya ngomong. Hari ini Bapa di surga, aku menghadapkan jemaatmu yang ada di tempat ini. Yehezkiel 36 ayat 26 berkata, Tuhan memberikan kepadamu hati yang baru, roh yang bersih. Hati yang keras, hati yang berontak, dibuang, digantikan dengan hati yang baru. Karena engkau mau bertobat hari ini. Kalau engkau tidak mau bertobat, hatimu tetap keras. Dan engkau diberi hati seperti Firaun. Tapi hari ini, saya mohon engkau jangan keraskan hatimu. Ngomong sendiri sama Tuhan, ampuni dosaku Tuhan. Ngomong sama Tuhan, ampuni dosaku Tuhan. Aku tidak mau punya hati yang keras. Berikan aku hati yang baru, roh yang bersih, hati yang taat, mudah diajar di dalam nama Yesus. Taruh tanganmu di kepala. Taruh tanganmu di kepala. Hari ini, setiap selubung-selubung yang ada di dalam pikiranku, yang membuat aku resisten terhadap firman, semua selubung-selubung ini terbukalah dalam nama Yesus. Dan aku berkata, setiap lalang yang ditaburkan oleh iblis atas hidupmu, yaitu ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, ketidakpercayaan, aku cabut di dalam nama Yesus. Dan biarlah hari ini para malaikat Tuhan membersihkan pikiran mereka. Roh Kudus membersihkan pikiran mereka dalam nama Yesus. Mulai ada cahaya, mulai ada sinar putih menerangi pikiranmu. Pikiranmu mulai diterangi oleh terang Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau mulai bisa berpikir jernih. Engkau mulai bisa berpikir seperti Kristus berpikir. Sebab sesungguhnya engkau anak Allah. Engkau berpikir seperti Allah berpikir di dalam nama Yesus. Yes. Dan hari ini, angkat tanganmu dua-dua. Angkat tanganmu dua-dua. Dan berkata, Tuhan, aku memutuskan mengampuni semua orang yang pernah menyakitiku. Ampuni dosaku, Tuhan. Jadikan aku makhluk supranatural. Jadikan aku sama seperti Kristus. Sebab aku anak Bapa di surga. Kuasa darah Yesus mengampuni dosaku. Kuasa Roh Kudus menjadikan aku supranatural. Dan hari ini aku dipulihkan menjadi ciptaan baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Tetap angkat tanganmu, terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Berkati. Ya, sampai jumpa bulan depan. God bless you all.